Arya dan penjaga hutan, petualangan di balik pohon-pohon raksasa. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arya. Arya adalah anak yang cerdas dan pemberani, tapi kadang-kadang rasa ingin tahunya membawa dia ke tempat-tempat yang tak terduga. Suatu hari, saat sedang bermain di pinggir desa, Arya melihat kupu-kupu berwarna-warni yang terbang ke dalam hutan. Dengan penuh semangat, Arya mengikuti kupu-kupu itu tanpa menyadari bahwa dia telah berjalan jauh ke dalam hutan yang gelap dan misterius. Setelah beberapa lama, Arya mulai menyadari bahwa dia telah tersesat. Pohon-pohon tinggi dan rapat membuatnya sulit melihat arah, dan bayangan malam mulai jatuh, membuat hutan semakin menakutkan. Arya merasa ketakutan dan duduk di bawah pohon besar, bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncullah seekor rubah kecil dengan bulu yang berkilauan seperti emas. Rubah itu menatap Arya dengan mata cerdas dan tersenyum. "Jangan takut, anak kecil," kata rubah itu dengan suara lembut. "Aku adalah Puspa, penjaga hutan ini. Aku tahu jalan keluar dari hutan ini, dan aku akan menuntunmu kembali ke rumah." Arya merasa sedikit lega, tapi dia masih ragu. "Bagaimana aku tahu kalau aku bisa mempercayaimu?" tanyanya. Puspa tersenyum lagi. "Hutan ini penuh dengan makhluk baik yang selalu siap membantu mereka yang tersesat. Lihatlah di sekelilingmu." Tiba-tiba, hewan-hewan lain mulai muncul dari kegelapan. Seekor burung hantu dengan bulu putih bercahaya, seekor kelinci yang lincah, dan seekor rusa dengan tanduk yang indah. Mereka semua menyambut Arya dengan ramah. "Kami semua akan membantumu keluar dari hutan ini," kata burung hantu itu. "Aku bisa melihat jauh ke dalam kegelapan, dan aku akan memandumu melalui malam." Kelinci itu melompat ke depan. "Aku tahu semua jalan tikus dan celah kecil di hutan ini. Aku akan memastikan kita tidak tersesat lagi." Rusa itu mengangguk. "Dan aku akan membawa kita ke tempat yang aman, di mana kau bisa beristirahat sebelum melanjutkan perjalananmu." Dengan hati yang mulai tenang, Arya mengikuti hewan-hewan itu. Sepanjang perjalanan, mereka menunjukkan kepada Arya keindahan hutan yang sebelumnya tak terlihat olehnya. Pohon-pohon yang tinggi melambai lembut di angin malam, bunga-bunga liar yang mekar dalam cahaya bulan, dan suara aliran sungai yang menenangkan. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di tepi hutan. Dari kejauhan, Arya bisa melihat cahaya lampu dari desanya. Dengan rasa syukur, Arya berterima kasih kepada hewan-hewan itu. "Puspa, burung hantu, kelinci, rusa, kalian semua sangat baik padaku. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikan kalian," kata Arya. Puspa menggelengkan kepala. "Tidak perlu membalas budi, Arya. Yang perlu kau lakukan adalah selalu ingat untuk menghormati dan menjaga alam. Hutan ini adalah rumah kami, dan kami selalu di sini untuk membantu mereka yang tersesat." Arya mengangguk dan berjanji akan selalu menjaga hutan dan makhluk-makhluk di dalamnya. Dengan hati yang ringan dan penuh rasa syukur, Arya pun pulang ke rumah, membawa kenangan tentang petualangan yang tak akan pernah dia lupakan. Dan sejak saat itu, Arya tumbuh menjadi anak yang lebih bijaksana, selalu menjaga hutan dan berterima kasih pada makhluk-makhluk baik yang pernah membantunya keluar dari hutan gelap itu.